Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan membuat ini ya, penjelasan mengenai pembuatan GUI ya. Kalau kemarin di tugas sebelumnya kamu hanya membuat di situ ya, cuman static text, kemudian ada edit text, kemudian ada push button, radio button, menggunakan radio button group juga, terus ada pop up menu ya. Nah, hari ini saya pengen membuat suatu GUI sederhana ya, kalkulator sederhana mengenai konversi waktu. Jadi saya pengen merubah jadi saya pengen misalkan soalnya hilang. Oke, jadi misalkan saya ingin merubah si jam misalkan di sini ya. Nah, si jam ini dikonversi nanti ke mungkin ini pakai pop up menu kali ya. Jadi di sini ada second ya, kemudian ada menit, kemudian ada hari ya. Nah, ini fisikanya kalau dari jam ke second kan berarti dari jam ke second itu berarti dikali dengan 3600. Sedangkan kalau ke menit berarti dikali 60. Sedangkan kalau ke hari berarti dibagi 24 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti ketika ininya dipencet, pilihan pop-up menunya nanti kita pilih menit gitu. Kemudian di sini nanti ada tombol hitung. Ya. Nah, ketika hitungnya diklik, nanti hasilnya akan muncul gitu di suatu kolom gini ya. Nah, ya, jadi seperti inilah kilasan GUI yang akan kita bikin ke depan. Ya. Nah, untuk memulainya seperti biasa, kalian buka di command window-nya. Kemudian sebentar. Di sini ketik GUI biasa ya. Ini saya agak pakai mouse jadi mungkin agak pegel nanti ya pas bikin GUI-nya. Oke, jadi ini ya mungkin saya akan perbesar dulu ya. Nah, saya akan bikin judulnya dulu. Jadinya misalnya di sini konversi waktu gitu. Jadi double klik. Nanti di sini tulisannya mungkin saya akan besarkan jadi 40. Oke, ini cukup kayaknya. Kemudian stringnya saya ganti dengan konversi waktu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian mungkin saya kasih warna yang berbeda ya, biar menarik. Oke. Nah, kemudian saya biasanya menggunakan panel ya. Dia ada panel di sini ya. Nah, ini bagian inputnya nanti. Nah, seperti ini aja ya. Ini kasih warna biar lebih rapi gitu, lebih menarik tampilannya. Oke. Nah, kemudian saya kasih static text lagi si jam misalkan. Ininya 32 kali ya. Gedean guys, gedean. Kita nanti geser-geser aja, tapi cukup tulisannya seperti itu. Atau 24. Nah, gitu. Oke, judulnya di sini jam. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya duplikat, Ctrl D, ya, atau kalian bikin lagi juga nggak masalah. Saya bikin di sini konversi ke ya. Sini diganti dengan konversi ke. Nah, seperti ini. Nah, ini static text ya. Kemudian mungkin saya bikin panel lagi bagian di sini. Warnanya mungkin saya ganti sama kayak ini yang udah seragam. Nah, ini buat kolom hasilnya nanti ya. Ini saya duplikat lagi aja. Ini static text ya. Ini cuman tulisannya hasil ya. Kemudian makanya kasih titik 2 kali ya, biar konsisten. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah static text dan panel ya. Nah, selanjutnya saya bikin edit text ya. Nah, ini edit text di sini.
Jadi si edit text itu adalah kolom yang bisa diedit-editkan. Jadi di sini tulisannya saya akan bikin 24 juga sama dengan si jam, tulisan si jam tadi ya. Kemudian bagian stringnya ini sebenarnya boleh-boleh aja dibiarkan ya, cuman saya lebih senangnya dihapus biar nanti pas ketika dikompil tuh bersih gitu, nggak ada tulisan edit. Atau kalian ganti strip juga nggak masalah. Nah, cuman di bagian edit text ini kalian harus ini nih yang kalian di notice gitu ya, dicatat oleh kalian adalah tagnya. Jadi tag ini itu nama ya, jadi nama dari si edit text ini. Jadi kalau misalnya kita ngoding nantinya mau manggil dia gitu, ini sesuai dengan tagnya. Ini sebenarnya bisa diganti ya, misalkan apa gitu ya. Cuman saya lebih seneng default. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tinggal ngecekinnya gampang gitu ya. Kopas-kopasnya juga gampang nanti kalau misalnya ada apa-apa. Jadi yang harus perhatikan kalian adalah tagnya ya. Nah, nanti masalahnya kalau misalnya kamu pertama bikin, ini kan edit 1 nih ya. Terus ketika dihapus, terus kamu bikin lagi, nanti jadi edit 2 misalkan seperti ini. Jadi ini misalkan gini ya. Misalnya ini sini edit tag yang ini saya nggak jadi pakai gitu, saya bikin lagi. Nah, ini. Nah, di sini editnya jadi edit 2 tuh kalau kamu lihat ya. Oke, kemudian ini balik lagi ke sini. Di copy juga sama, ketika diduplikat juga kamu duplikat dari edit 2, terus di duplikat gitu, nanti dia akan tagnya tuh jadi edit 3 gitu kalau ngeduplikat dari sini ya. Jadi harus hati-hati ya, karena kalau misalnya ketika nggak sesuai nanti pas ngodingnya kamu manggil, misalkan saya mau ngambil dari edit 2 gitu, dari edit 1 gitu, padahal di sini kamu bikin edit 2 gitu ya. Nah, ketika seperti itu pilihan kamu bisa banyak, kamu bisa ganti di tagnya ya. Tapi seingat saya kalau kamu ganti tagnya jadi edit 1 sih bakalan error ya. Kenapa? Karena dia udah ngedetect di MATLAB ininya .m-nya tuh udah ada edit 1-nya sebenarnya, cuma dihapus sama kamu. Jadi ini biarin aja lah, edit 2 nanti pas di codingannya harus diperhatikan aja ya. Oke, selanjutnya yang bagian sininya ini juga sama. Saya akan duplikat lagi ini. Jadi ini saya duplikat, Ctrl D, akan simpan di sini untuk hasilnya ya. Jadi ini kalau kamu perhatikan, jadi saya bilang ketika diduplikat ini jadi edit 3 ya. Oke, nah selanjutnya saya akan mengisi pilihan konversi waktunya dengan pop-up menu. Nah, seperti ini. Ini tulisan masih kecil, kita perbesar 24 biar sesuai. Nah, kemudian kalau pop-up menu, karena kan dia ini ya, ketika diklik pilihan banyak gitu ya. Jadi di isinya tuh bagian stringnya diklik gitu ya. Atau kalau enggak, cara misahnya tuh seingat saya bukan spasi ya. Kasih garis yang di bawah backspace itu juga nggak salah deh. Tapi kalau enggak ya mending ininya aja sih, diklik terus nanti di sini ketika kamu enter itu pilihan keduanya gitu. Jadi kan ada second gitu ya, kemudian di enter jadi menit, di enter lagi nanti jadi si hari gitu ya. Nah seperti ini. Oke, nanti akan menyesuaikan nih ya. Nah di sini kamu perhatikan tagnya juga tuh, dia pop up menu 1 ya. Jadi ketika kita mau ngambil dia di namanya pop up menu 1. Oke, selesai semua. Oh ya, push buttonnya di sini. Jadi ada push button di sini. Kita di sini kemarin kan udah belajar juga ya push button ya. Nah ini di sini ini tulisannya mungkin 24 juga sama, biar seragam. Kemudian stringnya saya ganti bukan push button tapi hitung misalkan. Nah, kemudian yang ini duplikat lagi ya, karena saya bikin 2 tombol, yang satunya lagi buat keluar. Jadi kalau keluar dari aplikasi gitu. Nah seperti ini. Oke. Nah ini ketika kita save, nanti MATLAB akan membuatkan codingannya. Nah ini ya. Dan ini yang hijau-hijau itu sebenarnya komen ya. Jadi persen itu bagian ini yang tulisan persen ini itu komen ya. Jadi nggak berarti apa-apa kalau misalnya kamu hapus, nggak masalah. Cuman kalau persennya kamu hilangin ya, nah itu jadi bermasalah ya. Jadi hati-hati. Oke, selanjutnya
ini ya, ini pembuatan codingannya, kita balik lagi ke ini ya, ke si Fig ya. Nah di sini kalau kita coba compile ya, nah ini folder aja, jadi seperti ini ya. Ini edit text bisa kita isi apapun, bahkan huruf pun bisa ya, angka, huruf gitu ya. Kemudian si pop-up menunya ada 3 pilihan ya, hasil juga sama, bisa diedit bagian sininya. Kemudian hitungnya tombol dan keluarnya juga tombol. Cuman nggak ada apa-apa karena nggak ada eksekusi, karena nggak ada codingan di situ. Ya. Nah sekarang saya akan coba memasukkan codingan di situ. Ya. Misalkan tombol keluarnya dulu yang paling simple. Caranya adalah klik kanan, kemudian view callback dan callback. Nah nanti si perintah tadi itu gunanya adalah untuk mengarahkan kita ke file.m-nya. Dan kamu nih di sini nih kamu ngodingnya. Nanti kamu diarahin ke sini ya. Tadi di gini kan. Terus kamu ngodingnya di bawah sininya ya. Nah, di sini push button 2 karena tadi si keluar itu adalah push button 2 ya. Kamu boleh aja ke sininya langsung, tinggal ngarahin ke push buttonnya. Cuman takutnya nggak sesuai dengan apa, ngodingnya nggak sesuai tempatnya gitu, mending kayak tadi aja view callback terus callback ya. Nah, di sini untuk keluar codingan MATLAB itu cuman cos. Oke. Jadi di sini ketika kita save kemudian di running gitu. Nah, ini ketika keluarnya kita pencet itu langsung keluar ya. Oh, simple ya. Jadi kalau pakai C++ atau Java nih bisa berapa line kita bikin dan berapa lama. Oke. Nah, sebenarnya untuk keluar di MATLAB itu ada 2, ada close, ada exit. Cuman kalau exit MATLAB-nya keluar ya. Jadi ini kan berabe ya kalau kita mau buka lagi MATLAB-nya. Tapi kalau close itu cuman bagian GUI-nya aja. MATLAB-nya masih jalan. Oke. Nah, selanjutnya bagian ini konversinya ya. Nah, yang di tombol hitungnya ya. Jadi tombol hitungnya juga sama ya. Klik kanan, view callback. Atau kalau kamu perhatikan di atasnya ya, di atas ini ya. Mau boleh langsung tadi ya. Nah, di sini algoritmanya ya, ini komen persen ya. Kita misalkan menghitung dulu, mengambil input ya, mengambil input. Nah, di sini misalkan saya bikin variabel jam misalkan. Nah, ini cara ngambilnya adalah cara ini, str to num atau to double gini ya. Ada beberapa dosen yang pakai double, ada pakai num, sama aja. Double tuh kalau di C++ tuh float ya, jadi kayak bilangan desimal gitu. Kalau ini number jadi lebih general. Jadi str to num tuh lebih singkatan ke dari ini, string to number. Jadi dari isian edit text ini ya. Di sini kan tadi edit text ya. Kalau kita compile. Nah, ini kan edit text ya. Ini tuh masih string, makanya bisa diisi dengan huruf ya. Nah, itu belum bisa diolah. Jadi ketika pengen diolah, misal kamu angka 2 ini pun 2 di sini tuh string karakternya, bukan number ya. Biar bisa diolah harus diubah jadi number dulu. Oke. Itu. Nah, kemudian dapatkan atau get ya, kurung lagi handless HNDLES ya, titik dari edit. Nah, tadi kan nama tagnya bukan edit 1, hati-hati, tapi edit 2. Nanti kalau kamu misalnya bikin edit 1, tadi nggak ada proses menghilangkan dulu. Tadi kan saya ngasih contoh menghilangkan ya, itu edit 1 ya. Jadi disesuaikan ya, edit 2, kemudian koma, string. Ini kecil semua ya, dan ini, MATLAB itu sensitive case, jadi harus perhatikan ya. Nah, kalau variabel sih nggak masalah besar. Misalkan kamu pengen J-nya besar gitu, tapi harus ke bawahnya jamnya ini J-nya besar semua ya. Nah, di sini string, terus gini, udah selesai. Jadi ambil dari si edit 2 bentuknya string. Nah, kalau di MATLAB itu apa namanya? Kan ada titik koma, ada enggak gitu ya. Kalau di C++ atau di Java kan ngaruh banget, kamu kehilangan titik koma ngaruh stres ya. Nah, jadi di sini tuh gunanya ini. Jadi ketika kita buka, ya coba ya kita running, kita save dulu tadi, saya Ctrl S di running. Nah, ketika saya isikan 2, kemudian hitung, nanti akan muncul di sini jam sama dengan 2. Ketika ini tidak ada titik koma. Tapi ketika ada titik koma ya, kemudian saya save, terus running lagi, terus dihitung lagi ya, ini anggap aja 3 gitu ya. Nah, ini dihitung itu nggak ada 3-nya, nggak muncul di sininya, di command window-nya. Jadi gunanya titik koma hanya untuk dia memunculkan atau memunculkan si variabel yang kita inginkan ya. Nah, gunanya buat nge-trace biasanya
Ini programnya tuh errornya di mana sih? Maksudnya nyampe jalannya ke mana gitu ya. Kalau error sih biasa dikasih tahu ya sama si MATLAB line berapa gitu. Ini emang user friendly banget MATLAB nih. Oke. Ini adalah codingan buat ngambil inputan ya. Nah, inputan kita tuh sebenarnya selain si jam, selain dari edit 2 adalah dari push buttonnya ya, dari sini nih, dari yang second ini ya. Anggap aja ini pilihan lah ya. Pilihan sama dengan kita ambil get handless. Jadi handless itu lebih ke kayak apa ya? Apa namanya? Template-nya MATLAB kali ya. Pop up menu tadi nama tagnya ya. Nah, cuman yang kita ambil tuh bukan string tapi value, nilai ya. Jadi ketika dia second, nilai si pop up menunya 1, jadi pilihannya nanti 1. Ketika apa namanya? Menit 2, kan urutannya second, menit, hari kan. Jadi 1 tuh second, 2 tuh menit, 3-nya hari gitu ya. Oke, ini adalah mengambil input. Ya, udah selesai. Ada 2 input aja. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung fisikanya. Menghitung. Jadi kita misalkan S second itu berarti jam dikali. Nah, kali itu kalau di MATLAB bukan silang ya, bukan X tapi bintang. Mungkin di semua pemrograman kayak gitu juga sama. Kemudian si menit M misalkan itu jam dikali dengan 60. Kemudian si harinya misalkan H berarti jam dibagi 24 ya. Nah, dibagi itu bukan titik 2 tapi slash. Slashnya yang dibuat tanda tanya ya. Ini menghitung ya. Nah, selanjutnya menampilkan output. Nah, cuman di sini ada kondisional kan. Ya, jadi kita karena ada kondisional ketika menampilkan output itu apa namanya? Ketika dia si pop up menunya bernilai 1, berarti yang dimunculin bagian si S. Kalau misalnya yang 2 bagian menit, bagian pas 3 dia si hari gitu ya. Nah, di sini bisa pakai if, bisa pakai switch ya. Nah, saya pakai if aja misalkan. Jadi kita pakai if, kemudian kita tanya apakah si pilihannya bernilai 1, yang tanda tanya sama dengannya 2 ya, karena kalau 2 tuh pertanyaan, tapi kalau 1 pernyataan ya. Kalau 1 berarti misalkan si hasilnya itu adalah S. Kemudian kalau enggak, tapi kita nanya lagi, berarti else-nya else if ya. Jadi kita nanya lagi, apakah sekarang pilihannya adalah 2 ya, apakah pilihannya benar 2, berarti si hasilnya adalah menit. Nah, sisanya else lagi. Nah, kalau ini udah gak usah nanya lagi karena udah otomatis pasti pilihannya udah bernilai 3 kan. Soalnya kan pop up menu nggak akan mungkin kelebihan. Kalau kolomnya ada 4 baris ya berarti value-nya ada 1 2 3 4 ya. Gak mungkin ini 3 itu ada nilai yang keempatnya nggak mungkin. Oke. Jadi di sini udah pasti kalau bukan 1 2 ya berarti 3. Hasilnya adalah si H. Kemudian di end jangan lupa ya. Nah, ini adalah kondisionalnya. Nah, untuk menampilkannya codingan ini set, kemudian handless, titik edit. Nah, tadi kan edit 3 ya. Set handless edit 3, kemudian koma kita isi dengan string, dan si string itu adalah si hasil. Sudah selesai ya. Coba kita running ya. Seperti ini. Ketika jam 2 jam kita rubah ke second 7200 ya. Nah, di sini udah jalan tuh yang jam sama dengan 2 ini komen yang tadi ya sebelumnya. Ini coba ya, saya clear dulu CLC. Nah, biar kelihatan kalau ketika saya ngubah ini 3 dirubah ke second, nah di sini nggak jalan, yang nggak ada muncul karena ada titik koma, jadi ngaruhnya ke situ, nggak sensitif kayak C++ atau Java. Dirubah ke menit berarti ini 180. Nah, kalau 24 jam berarti berapa hari misalkan, berarti 1 hari ya. Kalau keluar dipencet keluar. Nah, ini selesai sudah ya. Sayangnya nanti kalian skripsi nggak bisa pakai MATLAB ya. Jadi ini kalau pakai MATLAB sehari juga mungkin seminggu atau cepat ya jadinya ya. Oke, mungkin untuk video hari ini seperti itu ya. Saya akhiri videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.